Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Lisa, apa kamu tahu ada siapa di pos satpam? Tanya Manggala saat mereka selesai makan. Ada satpam? Elak Valisa. Berharap calon suaminya itu tak tahu ada Arnaf di sana. Arnaf, jawab Manggala. Valisa langsung terbatuk. Tak menyangka Manggala menyebut nama itu dengan lantang. Mungkin sekarang dia sudah pergi. Apa dia mengganggumu? Enggak, dia hanya minta ketemu, tapi aku enggak mau. Jawab Valisa jujur. Mungkin dia ingin kembali. Menurutmu gimana gadis pulau? Aku memilihmu Galah. Arnaf cuma masa lalu. Mau gimana pun dia berusaha, aku tetap enggak mau. Syukurlah, aku lega mendengarnya. Besok, aku ada tugas negara. Aku harus berangkat lagi. Secepat ini? Tanya Valisa terkejut. Negara memanggil Lisa. Kamu harus terbiasa kalau aku tiba-tiba dipanggil bertugas. Bahkan tengah malam pun aku bisa tiba-tiba berangkat. Kau harus siap. Valisa mengangguk mengerti. Dia pun mulai mempersiapkan diri menikah dengan prajurit. Tentu saja ada beberapa hal yang harus dia urus karena berbeda menikah dengan orang biasa. Arnaf mungkin akan mengganggumu selama aku nggak ada. Apa perlu aku panggilkan bodyguard? Apa perlu sampai seperti itu? Tanya Valisa sedikit tak nyaman. Kalau harus dilihat orang-orang berjalan sambil dikawal. Biar aku tenang. Aku mau ada bodyguard. Putus Manggala akhirnya. Oke, tapi bodyguard yang perempuan ya. Gitu dong, biar aku nggak kepikiran sama calon istri. Kekeh Manggala. Pagi ini Arnaf sudah siap dengan baju kerjanya. Dia bahkan sudah memotong rambut, kumis, dan jenggotnya. Aku bakal tetap datang, Lisa. Aku yakin kamu terpaksa setuju menikah dengan Kang Ojek itu, karena dia udah banyak bantu kamu. Gumam Arnaf di depan kaca. Pria itu masuk kerja hari pertama di kantor yang berada di sebelah kantor Valisa. Siangnya, saat jam istirahat, Arnaf hanya membeli roti agar bisa dimakan sambil jalan. Satu buket bunga sudah ada di tangannya sekarang. Dia kembali ke kantor satpam dan izin menunggu Valisa. Sementara Valisa berada di ruang CEO, dia baru saja selesai mengerjakan pekerjaannya. Bu, ini minumnya, ucap Nala saat masuk ke dalam ruangan CEO. Makasih ya Nala. Oh ya, gimana baju kemarin? Apa muat sama Bayu? Alhamdulillah muat Bu, makasih banyak Bu, angguk. Nala senang. Entah kenapa wajah Bayu mengingatkanku sama Arnaf. Celutuk Valisa tiba-tiba, Nala gelagapan. Dia tak mau membahas pria itu lebih jauh. Apa kau tahu Nala, Arnaf beberapa tahun ini di penjara. Ella juga di penjara. Nala terhenyak kaget. Dia sama sekali tak tahu. Inginnya bertanya lebih lanjut, dia penasaran. Tapi Nala merasa tak enak. Oh, tapi Arnaf udah keluar dari penjara. Lanjut Valisa lagi. Syukurlah kalau begitu. Saya permisi dulu Bu, pamit. Nala memilih keluar. Nala memilih membuang jauh rasa penasarannya. Dia sudah tak mau mengenal Arnaf maupun Ella yang penuh drama. Sementara Valisa melirik jamnya, sudah saatnya makan siang. Dia akhirnya keluar dari ruangannya, tapi saat turun ke lobi dan melihat dari kejauhan, ada Arnaf di pos satpam. Valisa berbelok arah. Nala, panggil Valisa saat melewati pantry. Iya Bu, Pak Satpam minta dibuatkan kopi, tolong antarkan ya. Baik Bu, angguk Nala segera menyiapkan kopi. Sementara Valisa memilih kembali ke ruang CEO, meminta sekretarisnya memesankan makanan untuknya. Nala akhirnya membawa kopi ke pos satpam. Di sana, ia sama sekali tak menyadari pria kurus yang sedang tertunduk membaca koran adalah Arnaf. Pak, kopinya, ucap Nala di depan pintu pos satpam. Hah, kopi? Tanya satpam bengong. Nala, panggil Arnaf spontan saat melihat wanita itu berdiri dan hanya berjarak 2 meter darinya. Nala menoleh dan saking terkejutnya, cangkir kopi yang ada di tangannya terjatuh ke aspal. Arnaf, Nala terlihat gugup. Tubuhnya membeku di tempat, meruntuki dirinya sendiri yang tak memperhatikan sekitar. Kamu kerja di sini? Tanya Arnaf, terlihat biasa saja, seolah tak pernah terjadi sesuatu pada mereka di masa lalu. Iya. Wah, kebetulan, apa Valisa ada di dalam? Sikap Arnaf yang terlalu santai dan melupakan dirinya sungguh membuat Nala kecewa. Dia semakin yakin kalau Arnaf hanya masa lalu yang tak perlu dibawa ke masa depan. Ada, Lisa nggak mau bertemu denganku, padahal aku sangat ingin bicara dengannya. Nala, bantu aku ya. Bantu apa? Tanya Nala tak semangat.
Arnaf seolah mendapat angin segar saat Nala justru bertanya bukan menolak permintaannya. Aku ingin bertemu Lisa, bisakah kau katakan padanya? Supaya nanti Minggu jam 4 sore ke kafe. Kalau cinta jangan marah, berikan bunga ini tanda keseriusanku, pinta Arnaf pada Nala. Nala menatap bukit bunga yang ada di tangan Arnaf. Dia langsung teringat bukit bunga yang biasa dibawakan Arnaf. Selera Arnaf tetap sama, bunga yang dia berikan ternyata masih sama. Nala, panggil Arnaf, membuyarkan lamunan gadis itu. Oh, akan aku sampaikan tapi aku nggak bisa menjanjikan apapun Arnaf. Keputusan ada di Bu Lisa, sahut Nala yang akhirnya mengambil buket bunga dari tangan Arnaf. Aku mengerti, terima kasih ya, ujar Arnaf cukup lega. Setidaknya bunga itu akan sampai di tangan Valisa, pikir Arnaf. Nala akhirnya membersihkan cangkir kopi yang pecah dan akan membawakan yang baru. Wanita itu kembali ke dalam kantor dan langsung ke ruangan Valisa. Bu, ada Arnaf di bawah, dia memberikan bunga ini dan pesan, ucap Nala menyebutkan nama kafe dan jam pertemuan. Valisa menatap lekat ke dalam mata Nala. Dia ingin melihat adakah perasaan Nala terluka saat menyebut nama Arnaf. Kau belum menikah kan Nala? Tanya Valisa tiba-tiba. Nala yang tak fokus langsung mengangguk saja tanpa berpikir kalau jawabannya itu malah jadi sebuah ide di pikiran Valisa. Sejak awal bertemu Bayu, putra Nala, Valisa sudah curiga, wajahnya sangat tak asing, tapi mau bertanya belak-belakan. Valisa tak enak, tapi anggukan kepala Nala sudah menjawab segalanya. Sementara Nala gelagapan, mau menjawab sudah menikah, tapi dia tidak menemukan alasan yang kuat. Oke, aku akan datang, tapi aku butuh teman. Kau mau menemaniku ke kafe nanti? Nala tampak bingung menjawabnya. Aku akan anggap lembur kerja gimana? Akan ada bonus tambahan untukmu kalau menemaniku, tawar Valisa, agar Nala tertarik. Wajah Nala langsung sumringah, wanita itu segera mengangguk setuju. Dia pikir bisa menambah tabungan untuk sekolah Bayu dengan uang bonus sementara Valisa menyunggingkan senyum tipis. Oh ya, bawa saja Bayu, aku ingin membelikannya beberapa mainan. Maaf Bu, Bayu nggak suka jalan-jalan, elak Nala. Wanita itu tak mau putranya sampai bertemu Arnaf. Oh tenang aja, Bayu nggak harus ikut kita, dia cukup di mobil bareng bodyguardku. Nanti kalau udah ketemu Arnaf kita langsung ke mall, usul Valisa. Nala memandang dua bodyguard perempuan bertubuh tinggi dan kekar yang ada di samping kiri dan kanan Valisa. Baiklah Bu, angguk Nala, sangat yakin. Dua bodyguard itu terlihat bisa dipercaya. Hari Minggu akhirnya tiba. Valisa mengajak Jui ikut serta. Lisa, kamu gak bakal ketemu sama cecunguk itu kan? Tuan Gala bisa ditambah lagi namanya gara-gara kamu, celoteh Jui dari kaca mobil sambil menatap ke arah kafe. Enggak, malas banget ketemu dia lagi. Apa coba yang mau diomongin? Urusan kami udah selesai, balas Valisa. Jui langsung mengacungkan jempolnya memberi semangat. Menyala temanku. Bu, Nala sudah datang dengan putranya, lapor bodyguard dari luar mobil. Oh bagus, ajak aja mereka makan di restoran depan dulu ya. Bilang, aku yang traktir Bayu, pinta Valisa. Baik Bu, angguk bodyguard itu pergi. Bodyguard itu segera menghampiri Nala dan Bayu. Bocah itu terlihat sumringah, diberikan mainan robot. Senyum polosnya mengembang. Nala mengikuti saja maunya Valisa yang mentraktirnya makan di restoran depan. Lisa, jadi bocah tadi yang namanya Bayu? Tanya Jui yang melihat Bayu dari kaca mobil. Iya dia, mungkin hanya instingku tapi entahlah. Aku yakin dia putra Arnaf. Kalau ternyata dia memang putra Arnaf, kenapa wanita itu nggak ngomong aja? Kenapa harus disembunyikan? Entahlah, apa yang terjadi dengan mereka Jui. Aku hanya ingin membantu Bayu, bukan membantu Nala atau Arnaf. Tutur Valisa menarik nafasnya dalam-dalam. Kau berhati emas Lisa. Padahal dia putra pria yang sudah membuangmu ke pulau kosong. Aku tahu rasanya terpisah dari orang tua Jui. Aku gak mau Bayu mengalami apa yang aku alami. Rasanya sakit banget. Lisa, tuh ada yang datang lagi ke kafe. Itu Arnaf, balas Valisa. Valisa segera memanggil bodyguardnya, meminta bodyguard itu menemui Arnaf. Lisa, Tuan Gala tahu gak soal ini? Tanya Jui lagi. Tahu, tapi pesanku mungkin belum dia baca. Gak ada yang aku tutupi dari Gala, cetus Valisa sambil melihat ke arah bodyguard yang menghampiri Arnaf.
Arnaf tadi hanya turun dari mobil taksi. Dia berjalan ke arah kafe sambil membawa satu buket bunga dan satu kotak coklat. Pak Arnaf? Iya. Bapak mencari Nona Valisa? Iya. Anda siapa? Saya pengawalnya, Nona Valisa. Nona akan datang sebentar lagi, tapi Nona maunya bertemu di restoran seberang. Nona nggak mau di kafe ini, jelas bodyguard. Oh baiklah. Aku ke seberang sekarang, angguk Arnaf penuh semangat. Pria itu melangkah lebar ke arah restoran seberang. Dia sangat senang karena Valisa akhirnya mau bertemu dengannya. Namun, baru saja akan membuka pintu utama restoran, mata Arnaf tertuju pada Nala dan seorang bocah yang sedang makan disuapi Nala. Nala? Lirihnya membeku di tempat. Bayu terlihat sangat menikmati makanannya. Selama ini, dia makan sederhana dari hasil kebun saat di desa. Di kota pun, dia banyak makan mie atau hanya lauk, telur ceplok. Valisa memesankan makanan yang lezat agar bocah itu merasakan nikmatnya makanan bintang 5. Ayo, makan sayang. Buka mulutnya, bujuk Nala senang melihat Bayu bahagia. Ibu, ini enak. Boleh bawa pulang, tanya bocah itu polos sambil tetap memeluk robot barunya. Makanan ini hadiah dari bos tempat ibu kerja, cuma bisa untuk makan di sini sayang. Ucap Nala dengan suara kecil. Sementara mobil Valisa kini sudah ada di parkiran restoran. Dia hanya mengintip dari kejauhan. Ih, Arnaf malah berdiri di situ doang. Rasanya ingin kudorong biar masuk restoran. Kayaknya dia shock, Lisa. Gimana nggak shock? Dia ngelihat Arnaf dalam bentuk mini, sahut Valisa. Arnaf akhirnya sadar dari rasa terkejutnya. Dia memilih melangkah pelan mendekati Nala. Nala, panggil Arnaf muncul di hadapan Nala. Nala terkejut luar biasa, tak menyangka Arnaf justru muncul di restoran itu. Tadinya Nala sudah sangat senang saat bodyguard memintanya ke restoran, artinya dia tak harus menemani Valisa menemui Arnaf di kafe. Tapi kini justru Arnaf berdiri di depannya. Kau, kenapa ada di sini? Tanya Nala panik. Arnaf tak lagi mendengarkan ucapan Nala. Matanya fokus tertuju pada Bayu, wajahnya yang polos dengan mata bening, yang indah langsung mencuri perhatian Arnaf. Siapa dia? Kenapa wajahnya mirip denganku? Tanya Arnaf masih syok. Pikiran Nala berputar mencari alasan. Wajah putranya terlalu mirip dengan Arnaf. Dia bahkan tak kebagian sedikit pun. Matamu salah lihat, mungkin kau harus memeriksakan mata. Di optik, sembur Nala langsung memakaikan topi ke putranya. Arnaf malah mengucek matanya. Barangkali saja matanya memang bermasalah. Tapi ternyata tetap sama saja. Sementara Bayu menatap Arnaf dengan mata polosnya. Sementara bibir mungilnya terus mengunyah makanan yang lezat. Mata Bayu beralih ke kotak coklat yang ada di tangan Arnaf. Bocah itu menelan salivanya. Sementara bibir mungilnya terus mengunyah makanan yang lezat. Dia pernah sekali makan coklat saat merengek di desa. Itu pun diberi oleh tetangganya. Hanya coklat murah, merek ayam kukuruyuk. Kenapa kau di sini Arnaf? Tanya Nala sambil memalingkan wajah Bayu agar tak halus saling tatap dengan Arnaf. Nala sudah bertekad tak mau mengenal Arnaf. Bayu hanya akan jadi putranya. Sikap Arnaf yang tak peduli padanya di masa lalu membuat dia semakin bertekad. Aku ingin bertemu Lisa, jawab Arnaf sambil menunjukkan buket bunga dan kotak coklat. Kan janjinya di kafe seberang, bukan di sini Arnaf. Tekan Nala, menahan kesal karena Arnaf terus mencuri pandang pada putranya. Pengawal Lisa bilang dia mengajak bertemu di sini. Nala terdiam, pikirannya kini mulai terbuka. Dia mulai paham tujuan Valisa memintanya ke restoran itu. Mereka berdua masuk jebakan Valisa. Ibu, topinya terlalu turun. Bayu nggak bisa lihat, protes bocah itu dengan ucapan yang belum bulat sempurna. Sedari tali, Nala menatap pet topi agar tetap menutupi wajah putranya. Namun Bayu yang kesulitan makan, akhirnya membuka topinya. Maafin ibu ya sayang, tutur Nala langsung mengelus rambut putranya. Dia merasa bersalah. Ibu? Jadi kau ibunya? Siapa ayahnya? Tanya Arnaf. Masih penasaran. Nala kembali resah dengan pertanyaan Arnaf dan pandangan Arnaf yang masih terus tertuju pada putranya. Itu apa? Coklat ya? Tanya Bayu polos saat melihat gambar di kotak coklat. Bocah cerdas itu langsung paham kalau isi kotak itu adalah coklat. Iya, ini coklat lezat. Apa kau suka coklat? Tanya Arnaf. Kini berjongkok di depan Bayu. Suka. Bayu pernah makan coklat, rasanya enak. Bayu suka, jawab bocah polos itu.
Kalau begitu nanti bisa beli di minimarket, sahut Arnaf. Hati Nala berdenyut sakit. Arnaf bahkan tak mau membagi coklatnya untuk Bayu. Kata ibu harus menabung dulu, biar bisa beli coklat, balas Bayu. Arnaf kembali terdiam. Matanya kembali memindai Bayu dari atas kepala sampai kaki. Dia bisa melihat pakaian yang dipakai Bayu hanyalah pakaian biasa, dengan harga murah di pasar, begitupun sandalnya. Memangnya ayahnya kerja apa? Sampai nggak bisa belikan putranya coklat, tanya Arnaf. Nala mengumpat Arnaf dalam hati. Dia benar-benar kesal. Pengangguran, jawab Nala enteng. Oh pantas kalau gitu. Om bakal beri Bayu satu coklat, ucap Arnaf akhirnya mengalah. Dia membuka kotak coklat dan memberikan satu pada Bayu. Makasih om, balas bocah itu tersenyum sumringah. Sama-sama. Nala, tapi kenapa wajahnya mirip denganku ya? Apa kau yakin dia bukan bagian dari diriku? Tanya Arnaf kembali ragu. Kau sungguh percaya diri Arnaf. Jangan lupa, kata orang di bumi ini ada 7 orang yang mirip walau bukan keluarga. Putraku tidak ada hubungan denganmu, bahkan kita udah sangat lama gak ketemu. Tegas Nala berusaha meyakinkan Arnaf. Melihat Nala yang terlihat tak suka, Arnaf memilih mengalah. Dia akhirnya duduk di meja satunya, tapi sesekali dia masih memandang Bayu yang duduk di meja satunya. Tanpa mereka tahu ada pengawal berpakaian bebas duduk di meja dekat mereka. Sedari tadi, pengawal itu merekam percakapan mereka. Aduh, gak nyangka, mending aku buaya 3 alam lah. Si Arnaf buaya senior, beneran tanam saham dia. Aku mah gak seberani itu. Celoteh Rahandika yang beberapa menit lalu datang. Dia ikut melihat rekaman langsung yang didapat dari pengawal di dalam restoran. Jui yang kemarin bercerita pada Rahandika kalau dia diajak datang untuk mempertemukan Arnaf dan Nala. Karena Manggala sudah menitipkan Valisa selama dia pergi. Jadilah Rahandika harus datang dan ikut memantau. Wah gawat, ingat papa tuan muda tuh jenderal. Ais, gak usah disebut nama Jenderal Fakih. Entar tiba-tiba muncul di sini. Lagian kenapa bibirmu merah sekali, Jui? Kamu habis makan cabai sama pohon-pohonnya? Celoteh Rahandika. Ih, Tuan Dika, kan ini oleh-oleh Tuan Dika waktu itu. Aku kebagian lipstik warna merah menyala. Runtuk Jui. Oh, bilang dong. Dari lebaran haji, kekeh Rahandika. Kok aku kesal banget ya sama Arnaf. Masa gitu aja gak curiga? Iya pengen aku lempar pakai batu bata aja tuh orang. Nala juga kenapa sih menghindar banget? Menurut kamus, para buaya sungai, laut dan udara, wanita kalau sampai menghindar gitu, artinya sakit hatinya tuh dalam banget. Gak main-main sakitnya sampai dia nutupin semuanya. Gitu ya? Terus kita harus gimana? Menurut kalian instingku bener gak? Bayu itu kayaknya sih putranya Arnaf. Aku sih yakin sama kayak kamu, Lisa. Timpal Jui, aku punya ide. Gimana kalau Rahandika mulai menjelaskan idenya? Boleh juga, tapi siapa yang akan melakukannya? Iya, aku tahu. Hanya aku yang ahli di sini, kekeh Rahandika. Makasih ya, buaya yang baik hati, canda Valisa. Sementara di restoran, Nala menyuapi Bayu dengan cepat. Bocah itu tak mau pergi sebelum makanannya habis. Arnaf sesekali menatap ke arah pintu luar. Dia benar-benar sangat ingin bertemu Valisa, tapi pandangan mata Arnaf lebih banyak ke arah Bayu. Arnaf merasa nyaman saat memandang bocah itu. Dia gemas sendiri melihat wajah polos Bayu. Arnaf melirik jam di tangannya. Sudah lebih dari 15 menit berlalu, tapi tak ada tanda-tanda Valisa akan datang. Nala, apa boleh aku menggendong putramu? Dia sangat lucu. Aku jadi teringat masa kecilku. Kami mau pulang Arnaf, elak Nala yang segera mengajak Bayu pergi dari sana. Arnaf hanya bisa memandang dari kejauhan saat Nala menggandeng tangan bocah itu keluar dari restoran. Nala sudah tak peduli andai Valisa datang. Dia sudah tak mau menunggu bosnya lagi. Baginya yang terpenting menjauh dari Arnaf. Bayu tiba-tiba menoleh ke belakang. Bocah polos itu melambaikan tangannya ke arah Arnaf. Arnaf langsung membalas lambaian tangan Bayu. Hatinya langsung menghangat hanya dengan lambaian tangan bocah kecil itu. Tunggu dulu, seru Arnaf mengejar Bayu dan Nala. Ada apa lagi? Ini coklat 1 kotak ini untuk putramu saja, ucap Arnaf langsung berjongkok sejajar dengan tinggi Bayu. Bukannya itu untuk Valisa? Biar aku beri bunga saja untuk Lisa. Coklat untuk putramu saja. Dia sangat lucu dan manis. Dia mirip denganku.
Buat Bayu om, semuanya? Tanya bocah itu. Satu kotak coklat berukuran besar, berisi beberapa batang coklat dengan merek Sylvie itu membuat Bayu takjub. Seolah tak pernah melihat makanan seenak itu. Iya, buat Bayu. Kalau Bayu mau coklat lagi, minta sama Om Arnaf ya, ucap Arnaf mencuri kesempatan untuk mengelus rambut Bayu. Entah kenapa hatinya semakin hangat, ada letupan kembang api dalam hatinya. Entah kenapa Arnaf tak mengerti, tapi dia sangat bahagia hanya dengan menyentuh kepala Bayu. Ayo kita pulang Bayu, ajak Nala, sudah tak kuat lagi berada di situ. Nala melangkah dan tak menoleh lagi, dia justru memilih menggendong putranya itu. Kenapa ibu menangis? Nala tak bisa lagi menyembunyikan rasa sesak dari hatinya. Hanya kelilipan sayang, anginnya berdebu. Angin jangan nakal, jangan ganggu ibu, omel bocah itu ke arah angin yang berhembus. Sementara Arnaf memandang kepergian Bayu dan Nala dari depan restoran. Tuan, bisa tolong saya? Mobil saya mogok, ucap seorang pria bertopi. Oh boleh, di mana? Di sana, mari ikut saya, ucap pria itu melangkah bersama Arnaf. Mereka menuju ke arah parkiran paling pojok yang sepi. Saat sampai di sana, pria itu membekap hidung Arnaf dengan sebuah sapu tangan yang sudah diberi sesuatu. Tak lama, Arnaf hilang kesadaran dan jatuh ke aspal. Arnaf membuka matanya. Dia bingung sendiri saat dirinya sudah berada di teras rumahnya. Kok aku di sini? Tanya Arnaf, mengerutkan kening dan melihat ke sekitar. Suasana sudah mulai gelap. Suara azan maghrib sayup-sayup terdengar dari masjid yang agak jauh dari rumahnya. Bukannya aku di restoran, lalu ada yang mau minta tolong terus? Pria itu mencoba mengumpulkan ingatannya. Ponsel ada, duit malah nambah, tanya Arnaf, sampai melebarkan matanya. Tadinya uang yang ada di dompetnya hanya tinggal 1 lembar berwarna biru, tapi kini bertambah beberapa lembar warna merah. Aku mimpi apa kenyataan ini ya? Dari kejauhan, ada salah satu anggota tim pengawal keluarga Leonardo yang mengawasi. Lapor pak, tugas selesai, dia sudah bangun, ucap pengawal itu di ponsel. Laporan diterima. Rahandika yang sudah berada di mansion hanya bisa bersiul senang. Tuan Dika, pasti si Arnaf itu bingung tapi senang lihat dompetnya terisi. Celutuk Jui meletakkan secangkir teh yang diminta Rahandika. Biarin aja, kasihan duitnya tinggal selembar. Lagian kita udah dapat sampel untuk uji tes DNA. Besok kita tinggal ambil sampel dari Bayu. Kamu mau duit nggak? Tanya Rahandika. Mau, pakai banget, jawab gadis itu cepat. Besok ikut aku, kita ambil sampel itu. Caranya gimana tuan? Besok pagi aku jelasin. Hingga paginya, Jui sudah memakai baju kemeja putih, hijab putih dan rok panjang warna hitam. Gini ya tuan muda. Nah, kamu manis banget udah kayak gulali kecemplung kolam ikan, celoteh Rahandika. Hilang dong gulalinya. Nggak rasa manis tapi rasa gurih ikan dong tuan. Udah, ntar ku tambahi gula. Biar manis lagi. Nih, bawa tas ini. Kamu pura-pura jadi sales hari ini. Apa sih Tuan Dika? Gula tebu dibawa-bawa. Aku jadi sales sampo. Kalau Tuan Dika jadi apa? Kang Sulap, jadi gini. Rahandika menjelaskan rencananya pada Jui. Mereka kemudian berangkat dengan beberapa orang bodyguard yang memakai baju biasa. Tak lama, mereka akhirnya sampai di dekat rumah bedeng yang disewa Nala. Di sana pak, Nala sudah berangkat dari 1 jam yang lalu. Putranya diasuh oleh tetangganya, ucap salah satu bodyguard yang sudah berada di lokasi sejak habis subuh. Rahandika memperhatikan Bayu yang sedang bermain dengan seorang bocah laki-laki yang seumuran dengannya. Tetangga Nala yang bertubuh sedikit bongsor itu terlihat mengasuh Bayu dengan baik, bahkan membantu putra Nala itu makan. Jui, ayo, ajak Rahandika. Jui melangkah lebih dulu. Dia menghampiri rumah tetangga Nala dan menawarkan sampo gratis. Iya bu, ini sampo baru dari pabrik kaum rebahan aja. Untuk tester gratis buat ibu dan putranya. Saya izin sampoin putranya ya bu, biar ada dokumentasi buat kantor. Wah banyak banget hadiahnya mbak, saya mau banget. Tapi ini putra tetangga saya. Apa boleh minta hadiahnya sekalian buat tetangga? Seru wanita itu senang saat melihat sampo tester saja sampai 1 keranjang ukuran sedang. Boleh bu, bisa minta air 1 ember untuk mencoba samponya di sini, pinta Jui. Boleh mbak, ditunggu ya. Putus wanita itu masuk ke dalam rumahnya.
Jui dengan cepat mengambil gunting dan menggunting ujung rambut belakang Bayu saat bocah itu bermain robot dengan putra tetangganya. Ih adek, kukunya udah panjang, ini loh. Tante bantu potong sedikit ya, bujuk Jui sambil menyerahkan coklat pada keduanya. Bayu mengangguk lalu menyodorkan tangannya. Jui dengan cepat mengambil sampel kuku. Tak lama wanita itu keluar membawa 1 ember air. Pagi ibu, kita mau sulap di sini apa boleh? Boleh mas, angguk ibu itu. Jui hanya bisa menahan tawa dalam hati melihat penampilan Rahandika dalam kostum badut. Pria tampan itu menggunakan riasan wajah warna putih dan merah dengan rambut keriting palsu. 2 bodyguard ikut memakai kostum badut. Rahandika dan 2 bodyguard itu mulai unjuk kebolehan. Ayo, coba meludah di sini biar nanti keluar hadiah, ucap Rahandika pada Bayu. Mendengar kata hadiah, Bayu langsung setuju. Dari balik kain sulap, Rahandika sudah menyiapkan penampung plastik untuk sampel. Setelah dapat sampel, pria tampan itu mengeluarkan hadiah berupa mainan pesawat terbang dari kain sulap. Wah, seru 2 bocah itu berjingkrak kesenangan dan bertepuk tangan. Lihat, Om Badut yang satunya, ada kapal layar keluar dari kantong sulapnya. Seru Rahandika. Setelah memberikan banyak hadiah dari sulap, mereka akhirnya pamit pergi dari sana. Mereka mendapatkan sampel dengan mudah. Kita harus menunggu dengan sabar, paling cepat 2 minggu, celutuk Rahandika saat mereka sudah berada di mobil. Iya, Valisa bilang ini semua demi Bayu. Bocah itu berhak bahagia. Dia berhak dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, tutur Jui. Hampir 2 minggu berlalu. Setiap hari Arnab masih datang ke pos satpam kantor Valisa. Tapi Valisa sama sekali tak mau bertemu. Nala pun memilih menghindar dari pria itu. Hingga akhirnya Manggala pulang dan kini berada di kantor calon istrinya. Siang ini ke butik Albiru, tanya Valisa terkejut. Karena lusa, kemarin pihak butik mengabarkan esok hari pakaian mereka baru bisa dicoba. Iya, mereka bilang hari ini udah bisa fitting baju. Jui juga ikut, dia ada di mobil. Oke, akhirnya bisa coba baju pengantin. Keke Valisa yang akan mencoba baju pengantin untuk pertama kalinya. Dulu saat bersama Arnab, dia menikah mendadak, bahkan tanpa baju pengantin impian. Valisa akhirnya keluar dari ruangan CEO, berjalan bersama calon suaminya, ditemani sang sekretaris menuju lantai 1. Lisa, seru Arnab yang siang ini baru datang ke pos satpam. Valisa mendengus kesal, kenapa harus bertemu Arnab lagi? Kamu mau kemana Lisa? Kamu mau fitting baju pengantin? Sudah kubilang kalau Valisa calon istriku bukan? Tegas Manggala. Dia bohong kan Lisa? Manggala memang calon suamiku. Gak mungkin Lisa, dia cuma kang ojek. Gak cocok sama kamu yang punya perusahaan. Kalian gak selevel. Kamu lebih cocok sama aku. Kang ojek. Valisa mengerutkan kening dan sampai menatap Manggala. Ayo kita pergi saja, ajak Manggala memberi kode pada bodyguard Valisa untuk menahan Arnab. Valisa menurut, mereka berdua melangkah ke arah mobil. Lisa, dengarkan aku. Aku minta maaf atas kelakuanku sebelumnya. Tapi aku mohon kembali padaku, jerit Arnab yang tangannya sudah dipegang oleh bodyguard, hingga dia tak bisa pergi lagi. Valisa menghentikan langkah kakinya lalu berbalik arah. Hanya berjarak sekitar 3 meter dari Arnab. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku takkan pernah kembali padamu Arnab. Aku harap kamu mengerti dan mulai sekarang, jangan mencari aku lagi, tegas Valisa kali ini. Valisa kembali melangkah ke arah mobil, lalu pergi dari sana. Sementara Arnab terlihat syok. Ucapan Valisa tadi membuat tubuhnya merasa lemas. Setelah mobil yang membawa Valisa tak terlihat lagi, Arnab menjerit dan berusaha melepaskan diri. Hatinya saat ini hancur. Lepas, jerit Arnab berusaha melawan. Sekuat tenaga Arnab berontak. Pria itu berdesis kesakitan, tapi dia berusaha bangkit lagi. Apa kau baik-baik saja? Tanya bodyguard. Apa lukaku ini terlihat aku baik-baik saja? Maaf, sahut bodyguard itu memilih pergi. Tanpa Arnab tahu, Nala mengintip dari kejauhan. Wanita itu hanya menggelengkan kepala dengan sikap Arnab yang keras. Ini obat luka untukmu, ucap Nala yang memutuskan menghampiri Arnab. Makasih Nala, kau baik sekali. Anggap saja ini ucapan makasih dariku karena sudah memberikan coklat yang banyak untuk putraku. Aku jadi rindu dengan putramu, apa boleh aku bertemu dengannya? Pinta Arnab. Wajah Nala berubah jadi masam. Dia memilih menggelengkan kepala dan menolak permintaan Arnab. Kenapa? Aku harus kerja, permisi. Elak Nala memilih tak menjawab dan justru berbalik arah
kembali ke dalam kantor. Arnab hanya mengernyitkan kening, bingung dengan sikap Nala, padahal dia merasa permintaannya hanya hal yang sederhana. Arnab akhirnya mengobati lukanya dengan obat yang diberikan Nala. Dia kemudian memilih pergi dari sana. Meski sesekali dia masih meringis kesakitan. Sementara Falisa, Jui dan Manggala berada di mobil. Mereka belum sampai di butik karena macetnya jalanan. Sesekali Falisa mencuri pandang ke arah Manggala yang duduk di depan. Lewat kaca spion, Falisa ingin memastikan calon suaminya itu tak marah karena Arnab yang sering muncul di halaman kantor. Jui, menurut kamu Gala marah nggak ya? Diem aja dari tadi. Tuan muda ditanyain calon istri marah nggak? Celutuk Jui. Kenapa harus marah? Tanya Manggala menoleh ke belakang. Aku pikir gara-gara Arnab kamu diam. Arnab, dia bahkan harus tanggung jawab dengan kelakuannya di masa lalu. Andai tes DNA itu hasilnya positif. Pria itu bakal berhenti mengejarmu sebentar lagi. Dia selalu datang di jam makan siang, tapi aku nggak pernah keluar dan menyapanya. Baru tadi kami bertemu dan bicara. Benarkah? Tanya Manggala iseng. Aku serius, aku nggak bohong Galah. Boleh tanya sama satpam atau sekretarisku. Mereka saksinya loh. Aku selalu minta dipesankan makanan dengan sekretarisku. Beber Falisa. Nggak nemuin Arnab nih. Jahil Manggala lagi. Enggak makan siang bareng. Enggak Galah. Arnab bawain apa buat kamu? Aku nggak ingat karena aku nggak ambil. Nggak bohong. Aku nggak bohong. Tanyain aja sama pengawal. Kamu yang ngikutin aku terus. Kalau gitu kamu harus pilih salah satu dari tanganku. Yang kiri atau kanan? Manggala mengulurkan kedua tangannya. Falisa mengerutkan kening melihat kedua tangan Manggala yang seperti menggenggam sesuatu. Kanan? Wah, anting, seru Jui ikut heboh saat Manggala membuka tangannya. Masya Allah, kirain kamu kesel masalah Arnab. Ambillah, biar kamu ingat aku calon suamimu. Makasih ya. Kamu udah beberapa kali beri hadiah. Udah pasti aku ingat kamu calon suamiku. Sahut Falisa tersenyum. Sampai di butik mereka segera melakukan fitting baju pengantin di tempat yang berbeda. Falisa di bagian butik khusus perempuan, sementara Manggala di gedung butik sebelahnya. Lisa, kamu cantik banget. Masya Allah, seru Jui kaget melihat sahabatnya itu dalam balutan pakaian pengantin. Kamu juga cantik banget Jui, sahut Falisa melihat sahabatnya itu yang juga mencoba pakaian untuk acara pernikahan Falisa nanti. Kira-kira Tuan Gala secakep apa ya pakai baju pengantin? Lisa mau aku kepoin gak? Aku video call sekarang ya, jahil Jui. Ih jangan, aku yakin aja sama desainer butik Albiru. Tuan Manggala mau kesini mbak, dia mau memastikan baju kalian serasi untuk acara nanti, celutuk seorang pelayan. Tak lama Manggala benar-benar datang. Pria bertubuh tinggi dan atletis itu terlihat tampan dengan pakaian pengantinnya. Falisa terlihat malu-malu saat berdiri tak jauh dari Manggala. Gimana Tuan Gala dan Nona Lisa? Apa ada yang mau diubah lagi? Udah cukup. Alhamdulillah, ini udah bagus banget. Udah oke baju yang ini, ucap Manggala setuju. Kalian serasi banget. Aku kapan jadi pengantin? Kekeh Jui bercanda. Fitting baju hari itu berjalan lancar. Semua sesuai dengan keinginan Falisa. 2 minggu berlalu, kali ini Rahandika dan Manggala sudah berada di rumah sakit. Mereka mengambil hasil tes DNA. Kedua pemuda itu saling pandang saat mendengar penjelasan dokter. Jadi benar-benar positif, gumam Rahandika. Iya, kasihan bocah itu. Akan sulit bagi Bayu untuk mengurus administrasi dan sekolahnya nanti, sahut Manggala. Jadi gimana? Biar Lisa yang bicara dengan Nala. Bayu berhak dapat kasih sayang orang tuanya. Bocah itu akan semakin besar. Dia akan mulai bertanya siapa ayahnya. Pasti akan ada ruang kosong dalam hati Bayu saat dia mulai paham situasinya. Bayu berhak bahagia dan berhak dapat kasih sayang ibu dan ayahnya. Tekan Manggala. Iya, dia pasti sedih lihat temannya punya ayah sementara dia tidak. Sampai kapan Nala akan berbohong? Dua-duanya harus selesaiin ini dengan kepala dingin. Nggak sama-sama egois. Decak Rahandika menggelengkan kepala. Heran dengan rumitnya masalah yang diciptakan oleh Arnab. Manggala akhirnya memilih ke kantor Falisa. Hari ini dia tak melihat Arnab yang menunggu di pos satpam. Jadi firasatku benar. Iya, Bayu memang putra Arnab. Aku akan coba mendekati Nala. Kasihan Bayu, angguk Falisa.
Manggala memilih pulang dari sana. Dia kembali menghampiri satpam. "Kemana Arnaf yang biasa ada di sini?" tanya Manggala. "Oh, nggak datang tuan, mungkin lagi banyak kerjaan." Manggala hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkah kakinya ke arah mobil. Sementara Valisa memilih turun ke lantai bawah menuju pantry. Sayangnya Nala rupanya izin pulang cepat. Bayu putranya sedang sakit. Sedangkan Nala yang sedari tadi naik mobil angkot akhirnya sampai di rumah bedeng yang dia sewa. "Nala, Bayu di dalam," ucap tetangganya. Nala cepat-cepat masuk, air matanya tak bisa dia bendung saat melihat putranya meringkuk di atas kasur tipis. "Panas banget," celutuk Nala saat menatap tubuh putranya. "Bawa saja ke dokter Nala, dari pagi Bayu udah lemas, dia cuma makan 3 sendok. "Iya bu, aku bawa Bayu sekarang ya." Nala segera menggendong tubuh putranya yang terasa lebih berat. Namun, Nala tetap sekuat tenaga menggendong putranya itu. Nala menyusuri lorong sempit itu hingga keluar ke jalan raya. Nala memilih menunggu mobil angkutan umum di halte bus. "Sabar ya sayang, kita tunggu mobil dulu." Tutur Nala mengelus punggung Bayu yang berada dalam gendongannya. "Ibu, ayah itu apa?" celutuk Bayu tiba-tiba. "Kenapa Bayu ngomong gitu nak?" tanya Nala dengan suara tercekat. "Bayu main sama teman-teman, mereka tanyain Bayu, ayah Bayu di mana? Kenapa nggak pernah main sama Bayu?" Pertanyaan polos Bayu membuat Nala membeku di tempat. Air matanya kini tak terbendung. Apa yang harus dia jawab? Bayu akan semakin besar dan butuh sosok seorang ayah. "Nala!" teriak Arnaf turun dari mobil taksi. "Kak, kamu kenapa ada di sini? Bayu kenapa? Apa dia sakit? Kasihan dia, ayo kita bawa ke rumah sakit," ajak Arnaf menunjuk mobil taksi yang masih berada di tepi jalan. "Ke dokter dekat sini aja, ke rumah sakit mahal," tolak Nala. "Aku ada uang, kemarin dapat rezeki nomplok untuk Bayu saja. Kasihan Bayu Nala, lagian aku hanya tinggal sebatang kara, gak butuh uang banyak. Aku anggap saja Bayu anakku, boleh kan?"